Alam itu kan tempat kita hidup. Kita juga bagian dari alam itu sendiri. Kita bagian yang tidak terpisahkan gitu. Jadi ya kita tidak bisa pisah gitu. Bahwa bumi ini tempat kita hidup gitu. Ya harus dengan syarat-syarat yang memenuhi syarat kehidupan, itu yang harus kita tempuh kan gitu. Kita punya feeling, kita punya nurani kan gitu. Raung bulldozer, gemuruh pohon tumbang, berpadu dengan jerit isi rimba raya, tawa kelakar, badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya. Lestarikan alam hanya celoteh belaka. Lestarikan alam mengapa tidak dari dulu? Oh mengapa? Oh, jelas kami kecewa mendengar gergaji tak pernah berhenti demi kantong pribadi, tak ingat rezeki generasi nanti. Kita terbentuk secara resmi awal tahun 2013. Tapi sesungguhnya komunitas-komunitas ini sudah ada, jadi kita cuma membentuk satu forum gitu, satu wadah bersama untuk menuju gerak bersama. Jadi tujuannya kita membentuk gaya hidup masyarakat kota yang pro terhadap lingkungan gitu. Ada komunitas sepeda, ada komunitas Depok Cinta Lingkungan, kemudian Depok Berkebun dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Kita banyak kegiatan ya, terutama lebih kepada mungkin penyuluhan. Jadi kita membentuk mental gitu, lebih membentuk mindset gitu yang pro lingkungan gitu, yang peduli terhadap lingkungan. Tapi di samping itu juga kita melakukan aksi-aksi kegiatan fisik ya. Kayak misalnya penanaman gitu kan, kita bikin Depok Berkebun, ada sekolah berkebun, kemudian kita bikin kegiatan bersih-bersih setu, terus kita bikin menanam di sekitaran setu seperti itu. Setu sendiri kalau kepemilikannya kan mestinya kan punya pusat gitu, dan kewenangannya juga penuh ada di pusat, cuman kan keberadaannya di kabupaten dan kota kan gitu. Jadi hal seperti inilah yang kemudian mungkin sulit dilakukan langkah bersama. Nah untuk itu justru inilah peluang bagi komunitas untuk mengambil peran itu kan gitu. Jadi mengambil peran, kita aktif untuk ikut menjaga setu, untuk memanfaatkan dalam konteks yang positif gitu. Jadi ketika negara tidak hadir, kita harusnya hadir gitu. Intinya bahwa ini adalah daerah resapan yang itu yang harus dijaga. Nah itu inti utamanya, atau sebagai daerah pengendali banjir kan gitu, sebagai daerah cadangan air kan gitu. Itu yang utamanya harus dijaga, kelangsungan itu yang harus dijaga. Nah, dalam hal kemudian dimanfaatkan secara ekonomi sejauh tidak melanggar alih fungsi itu, tidak merubah fungsi, itu menjadi seharusnya seperti itu kan gitu. Jadi kalau konservasi tidak ada ekonomi ya pasti tidak akan berkelangsungan gitu, tidak akan sustain kan gitu. Jadi ya masyarakat akan punya interest ketika dia ada aspek ekonomi gitu. Depok kota yang menarik untuk dikunjungi, untuk ditinggali oleh kaum urban. Kemudian nggak tahu deh, kita nggak mengerti bagaimana cara mengatasi supaya urbanisasi itu tidak besar-besaran. Karena ketika Depok kemudian banyak orang datang tinggal dengan skill yang nggak jelas, itu akan menjadi masalah. Jadi mungkin masalahnya tidak saja dari penduduk Depok, tapi justru dari kaum urban.
ketika rumah-rumah murah dibangun, ketika kontrakan-kontrakan tumbuh tanpa kendali, tanpa izin, mereka tidak memikirkan bagaimana kemudian dampaknya, bagaimana mau sampahnya nanti mau kemana, bagaimana pembahasannya seperti apa. Dan itulah sekarang yang terjadi di lokus-lokus di Depok gitu. Tiba-tiba orang bikin tubuh-tubuh rumah kontrakan. Saya baru kaget kok tiba-tiba banyak tumpukan sampah. Ternyata orang hanya membangun kontrakan di satu wilayah, kemudian sampahnya nggak tahu gitu kan. Jadi yang kontrak itu juga sambil kerja main buang-buang aja seperti itu. Bagaimana lah kemampuan pemerintah untuk membuat Depok ini arahnya mau kemana? Gitu. Mau jadi kota apa gitu? Seperti apa kan? Itulah mungkin yang perlu kita pikirkan bersama. Sejauh ini sih kami dari Forum Komunitas Hijau ya mengajak aja masyarakat siapapun itu, kaum urban ataupun masyarakat penduduk yang memang sudah menetap lama gitu, untuk benar-benar sadar lingkungan, sadar tentang kebumian gitu, bagaimana bumi yang kita tinggal ini harus lestari, bagaimana sungai yang mengalir itu harus benar-benar air bersih gitu. Jadi bukan limbah, bukan sampah gitu. Jadi segala sesuatu kita taruh pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Itu mungkin. Saya rasa ketentuan bahwa kota itu 30% harus ruang terbuka hijau, itu kita sama-sama dorong. Salah satu tugas FKH juga ikut mendorong itu, ikut mewujudkan itu. Soal 10% itu nanti private sector, RTH private, kemudian yang 20% kan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Nah, ini salah satu bukti bahwa saya ikut menyumbangkan ruang terbuka yang private kan, seperti ruang terbuka hijau private. Jadi soal itu nanti bentuknya stadion, taman-taman kota, itu kan kemudian penataan yang disesuaikan dengan kebutuhannya, gitu kan. Nah, saya rasa juga sebaran itu juga harus sesuai dengan tingkat kepadatan penduduk gitu. Jadi mungkin taman-taman lingkungan, taman RT, taman-taman RW itu harus ada, karena anak-anak juga butuh tempat bermain kan. Mudah-mudahan nanti lahirlah pemimpin-pemimpin muda gitu kan. Kita mimpi seperti punya Bandung gitu kan, seperti Bogor itu yang benar-benar ya kita serahkan zaman pada pemiliknya gitu kan, dan urusan pada ahlinya kan gitu. Jadi pemimpin muda yang mengerti situasi kekinian gitu, dan yang mempunyai kompetensi. Yang baik kita teruskan gitu kan, yang belum ada kita adakan gitu, yang nggak baik ya kita tinggalkan kan gitu.